Semua korban tadi itu dalam ruang lingkup Jasara Harja. Oh. Forum salah satunya untuk menurunkan tingkat kecelakaan. Jadi ketika orang itu sudah kami terbitkan garansi letternya, jadi korban tadi, pasien tadi, mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Nagari TV. Bertemu lagi bersama saya Am Khalid pastinya di program Rana Talk, membahas tentang seputar isu yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang memang expert di bidangnya. Kali ini kita akan membahas banyak seputar tentang asuransi kecelakaan. Nah, bersama Bapak Kepala dari Jasara Harja, Bapak Rehan Farani. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Am. Gimana kegiatan hari ini, Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar semua. Nah, cuaca juga panas di Padang ya, Pak. Oke, tadi mungkin buat pemirsa Nagari TV pastinya masih banyak yang belum tahu, mungkin tahu tapi masih belum paham betul gitu, Pak. Paham detailnya seperti apa fungsi dan tugas dari Jasara Harja ini. Dan mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau misalnya ini asuransinya seperti apa sih, gimana sih cara mengklaimnya, kan gitu ya, Pak ya. Apalagi kita tahu banyak sekali terjadi ya, kita nggak pengen juga ini semakin meningkat ya kecelakaan yang terjadi di kecelakaan jalan raya ya yang terjadi di Sumatera Barat gitu, Pak. Mungkin sebelumnya Pak Rehan, mungkin sebelum kita ke isunya, Pak, mungkin perkenalan kali gitu ya, Pak ya. Artinya Bapak udah setahun ya, Pak ya, menjadi Kepala Jasara Harja Sumatera Barat. Iya, benar, Pak Am. Mungkin saya perkenalkan diri kepada pemirsa Nagari TV. Saya Rehan Farani, saya adalah Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Barat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 1 tahun berdinas di Padang. Sebelumnya aktifnya di sebelumnya saya di kantor pusat, Pak Am. Saya di kantor pusat. Jadi berarti, mulai dari 1 April 2022 saya ditugaskan di cabang Sumatera Barat ini. Menuju 1 tahun ya, Pak ya? Menuju 1 tahun. Oke, gimana Sumatera Barat, Pak? Asli Sumatera Barat juga, Pak ya, Pak? Iya, saya asli Sumatera Barat juga. Jadi ini pulang kampung. Pulang kampung dari pusat ke Sumatera Barat, pulang kampung ceritanya. Oke, 17 tahun, Pak. Ya benar ya, Pak. Kita dari tim produser kreatif mengoreksi atau mungkin melihat perjalanan Bapak selama 17 tahun di Jasara Harja, udah melalang buana kemana aja, Pak? Iya, mungkin sedikit saya ceritakan. Saya bergabung dengan Jasara Harja itu pada tahun 2005, ditempatkan di cabang Jawa Barat. Kemudian saya ditugaskan di perwakilan Bogor pada saat itu. Tidak lama, kemudian saya dipindahkan ke kantor pusat. Kemudian saya dipindahkan lagi ke cabang Jawa Barat lagi di Bandung. Dari Bandung saya kantor pusat lagi, kemudian saya pernah di cabang Sulawesi Selatan. Saya juga setelah itu di cabang DKI Jakarta. Kemudian ke kantor pusat dan sekarang di cabang Sumatera Barat. Berarti Kepala Jasara Harja cabang DKI gitu ya? Belum, bukan. Jadi waktu di cabang Jakarta itu saya menjabat sebagai kepala bagian administrasi. Nah, menjadi Kepala Jasara Harja cabangnya? Ini pertama kali di luar biasa. Berarti jiwa mudanya masih kelihatan ya, Pak? 17 tahun berarti dari tahun berapa, Pak, aktif? 2005. 2005 sampai sekarang gitu ya, Pak? Ya, jalan 18. Jalan 18. Jalan 18 tahun. Dari 17 tahun perjalanan, Pak, gimana, Pak? Apakah Sumatera Barat yang effortnya luar biasa atau ada daerah lain yang mungkin sangat buat Bapak sibuk gitu? Iya, Bang, saya kira sama. Karena tugas kita adalah melayani masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Tentunya penugasan dimanapun, tugas utamanya sama. Jadi memang nanti ya tiap daerah pasti ada beda-beda kulturnya, pasti ya. Jadi ya kita menambah wawasan kita aja itu. Prinsipnya sama aja, tugas dimanapun sama saja. Tapi mungkin dari kultur masyarakatnya pasti ada beda-beda. Pastinya, kalau kultur masyarakat pasti berbeda. Apalagi tadi pernah di Sulawesi. Pernah di Sulawesi Selatan ya. Itu kelasnya juga sama kayak Padang, kayak Medan ya. Nah, bicara masalah tugas dari Jasara Harja yang mungkin Bapak singgung dikit gitu ya, Pak ya. Artinya kalau misalnya kita kan hadir untuk mencoba mengedukasi kembali teman-teman dan masyarakat Nagari TV pastinya, sebenarnya fungsi utama dari Jasara Harja ini seperti apa?
Itu Pak, mungkin boleh diceritakan nggak Pak? Iya. Mungkin saya ceritakan Bang Am, Jasara Harja ini lahirnya tahun 1961. Okay. Jadi ini adalah pada saat itu merupakan program nasionalisasi dari perusahaan Belanda waktu itu menjadi perusahaan nasional, kan gitu ya. Dalam berjalannya waktu, Jasara Harja ini ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan 2 asuransi wajib. Oke. 2 asuransi wajib, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Jadi 2 itulah yang dikelola, yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Jasara Harja. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk memberikan jaminan kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas, baik di darat, di laut, dan di udara. Secara umum darat, itulah tugas Jasara Harja. Siap. Artinya banyak masyarakat yang harusnya yang mengalami dalam tanda kutip mengalami kecelakaan gitu ya Pak ya. Itu pastinya bisa mengklaim hal-hal seperti itu, asuransi itu kepada Jasara Harja, seperti itu gambarnya Pak. Cuma mungkin masih banyak masyarakat yang nggak tahu gitu Pak. Artinya prosedur seperti apa, mengklaimnya seperti apa, apakah memang kendaraan saya ini bisa diasuransikan itu seperti apa, mungkin klaimnya seperti apa gitu Pak. Karena saya yakin pun masih banyak masyarakat yang setengah-setengah lah informasinya gitu Pak. Betul, boleh. Jadi dapat saya sampaikan untuk tadi cara pengurusan mungkin gitu ya. Oke, cara pengurusan ya. Cara pengurusan Jasara Harja ini sebenarnya dari tahun ke tahun kami selalu berupaya bagaimana masyarakat itu mudah dalam mengurus Jasara Harja, dan kami juga berupaya ya agar tidak banyak masyarakat yang mengurus Jasara Harja. itu pastinya ya. Jadi kita bicara korban kecelakaan ini, jadi sebenarnya sangat mudah sekarang ini apabila seseorang atau seseorang lah mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian mengalami luka-luka misalnya, mengalami luka-luka, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Nah, kami sudah bekerja dengan hampir seluruh rumah sakit di Sumatera Barat. Jadi kami sudah ada MOU itu dengan lebih kurang 54 rumah sakit. Rumah sakit di Sumatera Barat ya? Itu hampir seluruh rumah sakit, kecuali rumah sakit yang tidak menangani korban kecelakaan lalu lintas. Contohnya rumah sakit ibu dan anak. Itu atau rumah sakit lain-lainnya yang tidak menangani kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya ketika seseorang mengalami kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit nanti kami akan menerbitkan garansi letter, surat jaminan. Nah, bagaimana keluarnya surat jaminan tadi? Nanti akan diarahkan oleh pihak rumah sakit untuk korban ini melapor ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dari polisi tadi, kami bisa menerbitkan garansi letter. Nanti bisa ketahuan apakah memang korban kecelakaan tadi dalam ruang lingkup jaminan Jasara Harja atau tidak. Berarti poin pertama adalah masyarakat yang mungkin mengalami kecelakaan masuk ke rumah sakit lapor ya, baru ke kepolisian. Tapi catatannya juga ada laporan dari kepolisian juga berarti ya Pak ya? Ya wajib. Karena itu sebagai dasar kita. Lampirannya apa aja gitu Pak? Lapor Pak. Jadi lapor ke pihak kepolisian tentunya membawa mungkin barangkali identitas, barang bukti kendaraan yang terlibat, seperti itu. SIM, STNK? Ya, itu perlu juga pastinya. Karena nanti itu merupakan bagian dari laporan kepolisian tadi. Nah, saya juga ada sedikit kasus sih Pak dengan waktu itu saya di Padang, abang saya itu di Padang Panjang. Nah, waktu itu beliau saya tidak sengaja namanya kecelakaan ya Pak, menabrak anak kecil gitu Pak. Nah, waktu itu karena saya di Padang, saya diminta lapor ke kantor Jasara Harja di Rasuna Said ya Pak ya. Nah, waktu itu memang dalam tanda kutip saya memang dalam tanda kutip ya memang awam lah Pak ya untuk hal seperti itu. Tapi yang jadi korban kan yang ditabrak, bukan orang yang mengendarai kendaraannya ini. Berarti orang yang ditabrak pun juga ada klaim akan hal itu berarti ya Pak ya. Iya. Nah, ini contoh kasus jadinya ya, contoh kasus yang menarik. Mungkin bisa saya perjelas juga nanti di sini. Ini berarti abangnya Bang Am ini nabrak
Pejalan kaki. Iya, pejalan kaki ya, oke, pejalan kaki lebih tepatnya ya Pak ya. Pejalan kaki ya. Anak kecil pejalan kaki. Pejalan kaki. Jadi menabrak pejalan kaki. Kalau kita lihat di undang-undangnya, yang terjamin oleh jasara harja adalah pejalan kakinya. Oke, nah iya. Pengendara sepeda motornya tidak dalam jaminan ruang lingkup jaminan jasara harja. Ah, itu dia. Berarti ruang lingkupnya apakah pejalan kaki saja atau gimana? Nah, jadi atau mungkin bisa jadi kasusnya adalah kan kendaraan tabrakan nih Pak ya. Iya. Dan yang lalai adalah si A, nah si B menjadi korbannya. Padahal dia yang mengendarai kendaraan yang dari sisi lain lah gitu. Iya. Itu juga termasuk ruang lingkup yang bisa diwadahi itu seperti apa gitu? itu tadi kecelakaan 2 kendaraan, bukan? Oke, tadi kasus pertama mungkin ya masalah pejalan kaki. Iya. Nah, mungkin ada kasus lain kalau misalnya mereka bertabrakan 2 kendaraan. 2 kendaraan. Iya. Tapi yang satu ini katakanlah lawan arus gitu ya. Iya. yang lalai ini yang jalan arus. Jadi si korbannya kan bawa kendaraan juga gitu, Pak. Mati bukan pejalan kaki juga gitu ya. Iya. Jadi kalau tabrakan 2 kendaraan, semua korban tadi itu dalam ruang lingkup jasara harja. Oh, walaupun si si pengendara yang nabrak ini lalai atau apa gitu? Iya, termasuk selama dia tabrakan 2 kendaraan itu dalam ruang lingkup jasara harja. Jadi mungkin saya jelaskan dulu bahwa berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 1964 tadi yang terjamin itu adalah setiap orang yang berada di luar alat angkutan. Di luar alat angkutan. Contohnya tadi pejalan kaki tadi, kan di luar alat angkutan. Nah, dan ya, mereka yang di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan 2 kendaraan. Nah, itu semuanya dalam ruang lingkup jaminan jasara harja. Sehingga dapat kesimpulan bahwa kalau misalnya terjadi kecelakaan tunggal itu misalnya tiba-tiba sepeda motor menabrak tiang listrik. Itu di luar jaminan. Tunggal berarti di luar apa? Ya, walaupun dia masuk jurang atau apa gitu. Di luar jaminan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Berarti mungkin ruang lingkupnya pejalan kaki, mereka yang ada di dalam kendaraan yang terlibat gitu ya Pak ya. Dan itu yang menjadi jadi prinsipnya semuanya dijamin kecuali yang tunggal itu. Yang tadi. tunggal ya, oke. Untuk 34. Nah, kita mungkin saya jelaskan juga langsung ke Undang-Undang Nomor 33. Itu ruang lingkupnya adalah setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum yang sah. Alat angkutan umum yang sah. Yang sah berarti terdaftar gitu Pak. Nah, ada legalitasnya dari pemerintah gitu ya. Betul. Jadi itu disahkan oleh pihak yang berwenang bahwa itu adalah alat angkutan umum. Nah, itu semua penumpangnya terjamin jasara harja walaupun dia kecelakaannya anggaplah tunggal misalnya gitu. Berarti semua kendaraan umum yang tercatat yang sah gitu ya? Ya, contohnya ada bus kendaraan umum masuk ke jurang misalnya. Nah, itu dalam ruang lingkup jasara harja. Ya. Tapi kalau misalnya kita ini berkembang aja gitu ya Pak. Misalnya kayak ya kita tahu banyak travel yang liar sekarang Pak yang tidak terdaftar. Nah, itu gimana? Apakah klaimnya dari sisi travel atau dari sisi angkutan umumnya atau dari sisi angkutan pribadi itu? Kalau misalnya ada katakanlah salah satu mobil pribadi tapi dia menjelma menjadi travel, kan banyak gitu ya Pak, travel liar yang ada antar Padang ke Bukit Tinggi kayak gitu. Nah, ya, jadi kembali lagi tadi Bang Am seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apakah travel ini termasuk alat angkutan umum yang sah? Kan gitu. Nah, biasanya kalau alat angkutan umum yang sah itu platnya plat kuning tuh. Di luar. Berarti kayak travel kan bukan plat kuning, Pak? Itu di luar jaminan Undang-Undang 33. Itu ya. Undang-Undang 33 ya. Di luar jaminan Undang-Undang 33 tahun 64. Tapi perlu saya tambahkan juga, ada juga kendaraan yang plat hitam, tapi dalam ruang lingkup jaminan Undang-Undang 33. Itu yang taksi online. Gokar. Maxim. Itu berarti baru pembaruan beberapa tahun ini ya Pak ya? Karena memang untuk Gokar dan Maxim ini kan juga sudah sah ya sebagai alat angkutan umum gitu. Iya betul. Seperti gitu Bang Am. Mungkin muncul lagi nih pertanyaan ini, kalau bisa kita bicara kasus kayak banyak perumpamaan ini Pak ya. Ya kalau bisa kita ambil ya, ternyata ada yang pengendara ini yang lalai lah Pak, ngantuk lah, atau mungkin dalam tanda kutip mereka tidak memeriksa servis motor atau mobilnya, kan banyak juga kejadian seperti itu gitu Pak. Nah, hal seperti itu ya karena dia lalai seperti itu, apakah memang termasuk klaim juga
Ya, selama masih dalam ruang lingkup yang saya sampaikan tadi. Oke, maksudnya tabrakan dua kendaraan gitu kan. Kalau kendaraan umum yang sahnya misalnya ya tetap dalam ruang lingkup jaminan jasa harja. Berarti berarti dalam tanda kutip ini kita bicara, katakanlah kita kalau bisa jangan lah ya Pak. Tapi kalau bisa mungkin kendaraannya yang tidak layak lah gitu ya. Atau mungkin dari si sopir atau drivernya yang tidak sehat atau ngantuk gitu kan, dalam tanda kutip itu indikasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan juga ada gitu ya Pak. Tapi untuk hal ini itu tetap bisa diklaim juga ke hal jasa harja. Nah, kasus yang lainnya juga Pak, kalau misalnya ada nih mereka ini, kita nggak tahu ya, ini amit-amit aja gitu, ternyata ada driver yang setengah gila, mereka mau coba percobaan bunuh diri, itu gimana tuh Pak? Ya, selama itu nanti memang terbukti bunuh diri, itu tidak bisa diklaimkan. Oke, berarti memang ada dalam tanda kutip ada penyelidikan atau mungkin keterangan lebih lanjut gitu ya Pak? Ada keterangan saksi misalnya, memang ada niatnya misalnya bunuh diri, atau memang ya dilihat dari kronologisnya ini memang orang mau bunuh diri, dan nanti kami tetap berdasarkan lapor polisi. Oke, siap. Berarti memang ibaratnya kita sama-sama tahu nih pemirsa Naga TV ya, bahwa memang untuk hal seperti ini ya amit-amit lah, yang namanya musibah, kecelakaan, kita nggak ada yang tahu juga, kita mencoba untuk sebisa mungkin untuk menghindarinya. Tapi kalaupun itu terjadi hal-hal seperti ini, kita bisa lakukan dan mengklaim ke jasa harja seperti itu. Jika itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rehan tadi, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 ya Pak, 33 tahun 64. Oke, luar biasa. Nah, mungkin kalau kronologi yang mungkin asumsikan lagi nih Pak, istilahnya memang katakanlah ya ada kecelakaan nih yang antara dua mobil lah misalnya gitu, tapi ternyata yang tertabrak mereka ini katakanlah nggak lengkap pajak kena platnya nggak dibayar atau seperti apa, itu ada pengaruhnya nggak Pak? Iya, jadi memang kami menghimbau juga untuk segera melunasi kewajibannya dalam hal pelunasan pajak kendaraan bermotor dan SWD KLLJ. Jadi kami terus menghimbau semuanya untuk selalu melunasi, membayar kewajibannya tersebut. Jadi ketika mereka mengalami kecelakaan, kami pasti dengan segera melakukan penyerahan santunannya. Siap. Nah, kasus yang dalam bulan ini ada nggak Pak yang diselesaikan sesuai yang Bapak sampaikan tadi? Dalam bulan ini ada nggak mungkin kecelakaan di mana gitu ya? Kecelakaan ini tiap hari, Bang. Kecelakaan tiap hari ya, betul. Kecelakaan ini tiap hari, kami membayarkan klaim itu tiap hari. Jadi memang kecelakaan ini ya baik korban yang luka-luka maupun korban yang meninggal dunia itu memang kita serahkan santunannya. Ya hampir setiap hari pasti ada aja gitu. Dan besar santunan itu pasti berbeda-beda dong Pak ya? Besar santunan untuk meninggal dunia itu kecelakaan lalu lintas di jalan ini, untuk meninggal dunia 50 juta rupiah untuk ahli warisnya. Luka-luka kami bayarkan sesuai dengan kwitansi maksimal 20 juta. Maksimal 20 juta. Maksimal 20 juta. Dan ini dalam tanda kutip anggarannya santunannya sama se-Indonesia? Sama se-Indonesia. Santunan ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan nomor 16 tahun 2017. Itu sudah ditetapkan besaran santunannya. Jadi untuk korban luka-luka, untuk korban meninggal dunia, korban cacat tetap maupun untuk biaya penguburan. Berarti anggarannya sudah ada, dan itu mungkin bisa dicek lengkapnya di websitenya Jasa Harja tuh. Ada semua ya Pak ya? Ada semua. Ada semua. Nah dari hal seperti tadi mungkin ada hal juga yang menarik nih Pak, kan namanya kecelakaan yang Sumatera Barat nggak cuma di Padang gitu ya Pak, dari daerah lain. Tapi apakah mereka mengklaim langsungnya ke kantor Jasa Harja yang ada di Padang atau seperti apa? Katakanlah mungkin kecelakaannya di Parangpanjang atau mungkin di Bukit Tinggi gitu loh. Jadi gini Bang Am, kalau Bang Am kapan-kapan main ke kantor kami, Bang Am akan lihat hampir sepi itu, nggak ada orang yang klaim ke kantor kami. Karena ini dia nih. Kenapa nggak ada yang klaim kan gitu? Karena seperti yang kami sampaikan tadi, kami sudah bekerja dengan 54 rumah sakit di Sumatera Barat ini. Jadi ketika orang itu sudah kami terbitkan garansi letternya, jadi korban tadi, pasien tadi, mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi nanti rumah sakit yang akan
penagihan kepada kami gitu. Siap. Jadi bukan sistem reimbursement ya. Jadi korban tadi harus bayar, kemudian bawa berkas ke kantor dan seperti itu lagi sekarang. Sekarang sistemnya overbooking namanya. Sehingga untuk memudahkan, meringankan masyarakat juga. Ketika mereka mengalami musibah kecelakaan, mereka tidak harus mengeluarkan dana terlebih dahulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya di luar, katakanlah tadi 20 juta yang kecelakaan gitu ya. Kalau bisa di luar itu, berarti ya harus ditambah secara pribadi gitu ya Pak ya? Jadi gini, kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan. Apabila biaya perawatannya itu di atas 20 juta, dan korban maupun pasien ini memiliki BPJS, selanjutnya menjadi tanggungan BPJS. Jadi memang untuk kecelakaan lalu lintas, Jasara Harja sebagai fee payer-nya, pembayar pertama. Berarti sekali lagi kembali lagi nih ke masyarakatnya gitu ya. Jadi BPJS pun juga harus ada gitu. Jangan kalau udah kecelakaan baru ngurus BPJS kan repot ya Pak ya. Makanya harus diurus asuransi minimal ya seperti hal yang tadi lah gitu loh. Nah kalau bisa kita bicara ini Pak, kita sedih juga ya Pak ya, bahwa 1 bulan yang lalu ada kecelakaan yang bisa dikatakan remblong lah. Mungkin kita bisa lihat salah satu kutipan dari kabarsumbar.com ya. Kabarsumbar.com bilang bahwa ada remblong di tanggal 26 Januari ya lebih tepatnya. Remblong dan 9 kendaraan itu menjadi korbannya gitu loh. Kita sekali lagi mungkin sebelum ke Bapak Rehan kita menghimbau kembali ya Pak ya, bahwa kita yang melakukan mengendarai atau melakukan perjalanan jarak jauh itu ya periksa dulu keadaan badan, periksa dulu keadaan dari si kendaraan itu sendiri ya Pak. Kita takut juga hal seperti ini terjadi buat kita, buat keluarga kita atau mungkin masyarakat Sumatera Barat, jangan sampai. Dan kita secara bersama-sama ini bukan mengungkit luka kembali, tidak ya Pak, tapi kita mengarahkan nih buat dan mengedukasi buat masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Nah mungkin ada komen dulu Pak terkait hal ini gitu Pak. Remblong 9 kendaraan ini menjadi korbannya di Penyalayan. Betul. Januari kemarin. Ya, ini pasti berita yang sangat menyedihkan bagi kita semua karena ada korban meninggal dunia juga di sana, kemudian ada korban luka-luka gitu ya. Jadi tentu kita tetap berduka cita lah terhadap kejadian ini gitu. Jadi terhadap kejadian ini untuk ahli waris korban yang meninggal dunia, kami membayarkan santunannya itu kurang dari 24 jam. Berarti langsung kecelakaan sore, pagi atau siangnya langsung gitu ya? Besoknya sudah kami serahkan santunannya. Jadi ini untuk ya meringankan beban lah para keluarga korban yang ditinggalkan. Nah itu tujuannya. Berapa total yang mungkin dari kejadian ini, berapa total yang juta korbannya dan total yang diberikan santunan Pak? Mungkin kalau total korbannya ini yang meninggal dunia ada 3 orang Pak. Bang Alam, jadi termasuk sopir truk yang remblong ini? Iya Pak. Bukan ya? Bukan. Ini memang pengendara lain yang ada di jalan. Ini ada 3 orang. Terus yang untuk korban luka-luka, kami sudah terbitkan juga itu langsung garansi letternya tadi. Kami sudah terbitkan surat jaminan ke rumah sakit. Nah, berarti santunan yang kecelakaan tadi yang 20 juta tadi gitu ya Pak ya? Kami sudah itu juga terbitkan juga GL letternya. Garansi letter. Nanti kecelakaannya sore, pagi dan siangnya langsung Jasara Harja sudah memberikan santunannya untuk mereka yang sudah meninggal dunia ya Pak ya. Ini sedih juga sih sebenarnya, takutnya ini juga jalannya juga jalan yang biasa dilalui kalau bisa kita mau keluar kota gitu kan Pak, di jalan Penyalayan gitu kan. Jadi ya ibaratnya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi yang ke diri kita sendiri aja gitu. Kalau mau perjalanan jauh ya cek badan, cek kendaraannya juga gitu loh. Kan ibaratnya mungkin dari yang tragedi ini Pak, ada motor, ada truk sebagai yang terus ada mobil pribadi ya Pak ya. Ini santunnya sama atau gimana Pak? Sama berarti ya Pak ya? Sama. Untuk yang meninggal dunia sama. Untuk yang meninggal dunia sama. 50 juta. Untuk yang mengalami luka-luka dan tindak lanjut di rumah sakit juga sama. Iya, kalau di rumah sakit tadi kan biaya perawatannya 20 juta maksimal. Tapi kalau misalnya, ini ya ibaratnya kalau misalnya dibilang receh enggak juga sih. Kalau bisa dia nggak masuk rumah sakit gimana tuh Pak? Artinya dia kecelakaan nih di komputer tapi nggak ke rumah sakit, dia nggak. Berarti kan nggak ada biaya perobatan ya? Berarti nggak ada. Betul ya. Berarti tidak masuk ke klaim yang ada di Jasara Harja ya. Biaya pengobatannya. Biaya pengobatan sekali lagi itu yang di notis ya. Kendaraannya bukan dalam lingkup jaminan kami. Iya, kendaraan beda lagi ya Pak ya.
Oke, jadi hal seperti ini patut kita hindari, Pak. Kita tetap nggak bisa juga memungkiri bahwa ya yang namanya perjalanan atau mungkin jalan truk trek jalan yang ada di Sumatera Barat itu juga perbukitan ya, terus naik turun tuh. Itu yang juga perlu kita waspadai mungkin buat para semua pengendara atau driver itu. Nah, mungkin Bapak sempat pasti ada komunikasi juga dong Pak dengan pihak-pihak terkait, mungkin terkait kecelakaan lalu lintas nih gitu. Gimana kecelakaan lalu lintas yang ada di Sumatera Barat menurut Bapak seperti apa? Iya, kami sudah memiliki sekarang ini namanya yang Forum Keselamatan Lalu Lintas, FKLL. Jadi siapa menjadi anggota forum ini adalah semua stakeholder terkait. Nah, di situ ada pihak kepolisian, ada dinas perhubungan, ada Kementerian Perhubungan, ada dinas pendidikan juga bahkan kami ikut sertakan untuk mencari akar masalah penyebab dan mencarikan alternatif solusi yang ada gitu. Jadi ini forum salah satunya untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Nah, itu. Jadi pasti komunikasi tetap terjalin dengan semua stakeholders yang ada. Jadi kalau bisa khusus ditanyakan tentang tingkat kecelakaan lalu lintas darat di Sumatera Barat, gimana Pak? Kalau dari sisi santunannya memang saya kira relatif ya cukup tinggi. Cukup tinggi. Dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2022 kemarin kami membayarkan kurang lebih 72 miliar. 72 untuk Sumatera Barat? Untuk Sumatera Barat saja. Waduh, berarti berapa ya? Nah, dapat saya sampaikan juga bahwa ternyata korban kecelakaan ini sebagian besar itu usia produktif. Berarti? Usia produktif itu mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, pekerja, dan wira swasta gitu. Artinya apa? Artinya kalau terjadi kecelakaan kepada usia produktif ini, misalnya kepada kepala keluarga, pastinya akan mengganggu perekonomian tuh dalam keluarga tersebut. Nah, jadi memang ya itu menjadi apa ya? Fokus kami juga bagaimana untuk menurunkan tingkat kecelakaan bersama dengan stakeholders yang lain tadi. Menurunkan angka tingkat kecelakaan yang ada di Sumatera Barat. Artinya ada berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait itu ya Pak. Nah, mungkin langkah konkretnya Pak di tahun 2022 kemarin mungkin kita ceritain tahun lalu aja gitu. Langkah-langkah apa aja mungkin yang udah pernah dilakukan Jasa Raja Sumatera Barat gitu Pak? Iya. Apakah itu dalam bentuk actionnya atau edukasinya atau seperti apa gitu Pak? Kami sudah melakukan beberapa hal, diantaranya kami melakukan sosialisasi baik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus maupun di tingkat-tingkat kelurahan atau nagari kita di sini gitu ya. Kami lakukan secara berkala, secara rutin. Kemudian kami juga melakukan pemasangan rambu-rambu beberapa titik lah untuk berhati-hati ya dalam berkendara gitu. Jadi dan kami juga mendukung program-program keselamatan berlalu lintas dari pihak-pihak yang terkait. Jadi beratnya emang hal-hal seperti ini perlu juga dukungan dari masyarakat Sumatera Barat ya Pak ya. Gimana caranya udah dipasang pelangnya tolong diikuti lah gitu lah. Ini enggak kalau di Jalan Khatib Sulaiman saya lihat udah ada beberapa himbauan untuk menaati peraturan lalu lintas. Malah setiap Kamis malam ada ini ribut sampai ke sini Pak. Entah apa kerjaan mereka di jam-jam malam seperti itu. Nah kalau seperti itu kan gimana tuh Pak? Kalau mereka ya katakanlah kan anak-anak muda ya Pak ya, mereka balap-balapan di Jalan Khatib Sulaiman tiap Kamis malam, hal seperti itu, dan ketika mereka kecelakaan, mereka mengklaimnya ke Jasa Raja itu tetap dapat juga ya Pak? Kalau memang nanti terbukti itu balapan liar, itu tidak dalam. Tidak ya. Berarti sekali lagi tetap ada penyelidikannya lebih lanjut dengan stakeholder terkait gitu ya Pak. Jadi jangan macam-macam loh kalau misalnya emang ya kan kita kecelakaan tiba-tiba mengklaim padahal dari kegiatannya aja udah salah gitu ya Pak ya. Kan luar biasa. Padahal dari sini ke arah Khatib juga cukup lumayan jauh tuh Pak. Tapi motornya sampai sekarang gitu. Luar biasa.
Itulah, jadi hal-hal yang seperti ini kita himbauannya hadirnya Renato, kita pengen juga seperti itu untuk pemirsa Nagari TV dan masyarakat Sumatera Barat supaya lebih aware lagi bahwa ya kita bukan pemain Dragon Ball ya yang bisa ngumpul 9 bola hidup kembali, enggak gitu ya. Kita cuma punya satu nyawa gitu, dan tolong sayangi diri sendiri dan pastinya sayangi juga kendaraan yang mungkin mau dipakai. Ini mau tanya pendapat Bapak nih, Pak. Kan seperti kita pengen melihat bahwa jalan di Sumatera Barat ya katakanlah yang namanya juga ada pebukitan gitu ya, Pak ya, bukit barisan, dan membuat bisa dikatakan jalan itu ada yang melebar terus ngikul kembali gitu, ada yang nanjak, ada yang turun gitu ya. Ada pembicaraan beberapa minggu belakangan ini ada terkait dengan pembangunan flyover di Jalawe, Pak. Ini kan dalam tanda kutip ini berkaitannya dengan jalan yang mungkin bisa lebih memuluskan kendaraan untuk sampai ke tujuannya dengan selamat gitu ya, Pak ya. Mungkin ada pendapat akan hal itu nggak, Pak? Iya, pertama benar, saya sepakat yang disampaikan Bang Aam tadi bahwa kondisi situasi alam Sumatera Barat ini kan memang indah sekali ya. Indah sekali, perbukitan, pegunungan. Nah, konsekuensinya apa? Jalannya yang seperti itu, jalannya berkelok-kelok, naik turun gitu ya. Sehingga memang risiko kecelakaan di jalan raya ini lebih tinggi. Gitu. Terkait dengan rencana pembangunan flyover tadi, tentunya ya sangat baik sekali, sangat baik sekali tentunya untuk lebih melancarkan lagi ya lalu lintas di sana, dan pastinya harapannya juga menurunkan tingkat kecelakaan. Karena memang jalan Citinjau Lawi tadi itu yang menuju ke Solok itu ya memang termasuk curam saya kira gitu ya, untuk kendaraan-kendaraan yang besar, kendaraan truk memang upaya lebih ekstra lah untuk melewati situ ya, ekstra konsentrasi harus itu. Saya kira itu cukup sangat baik. Baik ya Pak, dan saya itu yang setuju sama Bapak dalam mengurangi angka, kita berharapnya dengan adanya itu mengurangi angka kecelakaan darat yang di perjalanan ke situ gitu pastinya. Mungkin ada hal-hal, kita balik lagi ke Jasa Raja Sumatera Baratnya nih Pak. Program apa mungkin yang mau dilakukan di tahun 2023 ini Pak? Iya, tahun 2023 ini tentunya kami programnya pertama itu pastinya bagaimana tingkat kecelakaan ini menurun. Karena tadi itu karena korban-korban ini kebanyakan usia produktif, itu dampaknya sangat besar sekali sebenarnya. Jadi program kami adalah program pencegahan lalu lintas gitu ya. Itu kami akan fokuskan di sana. Yang kedua adalah program kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya juga, memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor berikut sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalannya. Karena itu juga penting, artinya baik bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun kepada Jasara Harja untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul sekali. Jadi ibaratnya hal-hal seperti itu kita harapnya dari Jasa Raja Sumatera Barat itu pastinya sukses dalam menjalankan programnya ya Pak ya. Dan yang paling penting itu adalah gimana kita sebagai masyarakat atau warga Sumatera Barat hal-hal seperti yang kita bahas tadi jangan sampai terjadi lah dengan kita nggak tahu yang namanya musibah, mungkin ya kuasa gitu ya Pak ya. Yang penting kita mencegah, karena mencegah itu lebih baik ya Pak ya. Jadi setiap hari kami berdoa semoga semua yang melakukan perjalanan ini selamat sampai dengan tujuan. Pastinya. Jadi nggak terlalu banyak klaim dan terlalu banyak klaim, suka susah juga itu ya Pak. Nggak, di tahun 2022 72 miliar itu kayaknya juga untuk Sumatera Barat kayaknya gede ya. Untuk hal seperti itu ya. Nah, dari pengalaman Pak gimana Pak? Kan Sumatera Barat udah pindah ke Jakarta, ke Sulawesi gitu ya. Apakah ada yang lebih besar dari 72 miliar setahun Pak? Ya kalau kota-kota besar tentunya lebih besar. Oh iya tentunya lebih besar karena jumlah kendaraan juga lebih banyak, populasi masyarakatnya juga lebih banyak, gitu, pastinya lebih besar. Lebih besar gitu ya. Lebih besar. Lebih besar. Mungkin dari hal-hal seperti ini kita bisa belajar sama-sama untuk pemirsa Nagari TV juga ya.
kita tahu juga dengan lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Barat, dan itulah pentingnya hadir Ranah Talk untuk pemirsa Nagari TV, Pak. Jadi berarti untuk hal ini, segmen ini kita bahas banyak dengan Pak Rehan dari Jasa Raja Sumatera Barat, dan minggu depan kita bahas banyak lagi yang pastinya mengedukasi. Dan kita disclaimer ya, artinya ya kita memang belum tahu banyak tentang hal-hal ini, makanya kita hadir gitu loh, Pak. Jadi dari berbagai instansi, hal-hal yang dikatakan receh nggak juga, tapi sebenarnya mereka nggak tahu, Pak. Masyarakat umum nggak tahu tapi malu nanya. Nah ini yang budaya-budaya seperti ini masih ada gitu loh. Makanya kita nggak bosan-bosan untuk menghimbau selalu nonton Ranah Talk dan Nagari TV. Wah, promosi nih, Pak. Oke, Pak, terakhir pesannya gitu, Pak. Pesannya ada yang disampaikan untuk kita semua masyarakat Sumatera Barat dan mungkin stakeholder yang bekerjasama dengan Pak, ada nggak, Pak? Ya, kami juga berterima kasih sekali, sangat senang sekali diundang oleh Nagari TV pada kesempatan siang hari ini gitu ya. Jadi kalau pesan-pesan saya kepada masyarakat Sumatera Barat untuk terus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dalam berkendara, pastikan kita berkendara dengan aman, dengan selamat sampai dengan tujuan. Karena pasti ada keluarga kita yang menunggu di rumah. Kemudian pada masyarakat juga kami himbau untuk senantiasa menggunakan alat transportasi umum yang sah, sehingga tetap dalam jaminan jasa harja apabila terjadi risiko kecelakaan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat untuk senantiasa melakukan kewajibannya dalam rangka pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan SWDKLLJ-nya di kantor bersama Samsat. Jadi bagi yang belum, silakan mendatangi kantor bersama Samsat yang ada di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat ini. Sekira itu yang ingin saya sampaikan, Bang. Terima kasih Pak Rehan udah ngobrol dan mengedukasi kita semua. Pastinya pemirsa Nagari TV yang di rumah, yang dimanapun nonton nih juga cukup aware ya akan hal ini. Kita harus sayangi diri dan sayangi lingkungan yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih, Bang. Saatnya mungkin kita closing. Terima kasih buat pemirsa Nagari TV yang sudah menonton kita dari awal tadi. Saatnya saya Aham Khalid pamit, serta tim dan kru yang bertugas juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Menjangkau